pagi, kedengaran suara saya? Selamat pagi, terdengar dokter. Selamat pagi, terdengar dokter. PowerPoint-nya kelihatan? Sudah dok. Terlihat dok. Ya. Saya mohon maaf nggak menyalakan video karena khawatir nanti hang. Jadi ini pertemuan pertama saya juga. Jadi selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan selalu melindungi kita semua. Jadi yang pertama saya mohon maaf, sebenarnya saya ini visual di veteriner untuk PSDKU Banyuwangi, tapi karena di sini juga di FKH UNER itu begitu banyak, jadi dan waktunya kok enggak tahu kok pas bersamaan Rabu gitu ya. Jadi Rabu ini di Surabaya ini ada kuliah pagi terus praktikum nanti jam 11. Dan kebetulan kita mulai jadi praktikumnya itu memberi contoh langsung terus di di video gitu. Jadi harus datang ke fakultas. Jadi saya mohon maaf. Jadi ini tapi dosen-dosen Bangil sudah qualified, tidak apa-apa ya. Saya hari ini mendapat materi tentang metabolisme. Saya juga mohon maaf karena ini agak lama materi ini, sehingga saya mengumpulkan PowerPoint saya itu agak kadang-kadang kecampur yang dengan bahasa asing gitu ya, karena di sini katanya ada kelas asing gitu. Jadi padahal mahasiswanya sedikit. Saya disuruh bahasa Indonesia, saya tidak pernah lulus, dapat 100 dulu, tapi sekarang saya disuruh ngajar pakai bahasa asing yang saya tambah oleh api, tapi tidak apa-apa lah. Jadi metabolisme ini sudah Anda dapatkan mulai Anda mungkin sudah SD, mungkin sudah diajarkan ini di biologi. Jadi seluruh proses kimia yang terjadi di dalam tubuh agar suatu sel itu bisa bertahan hidup itu adalah metabolisme. Jadi definisi metabolisme itu secara umum seperti itu. Jadi, ini sudah Anda dapatkan di biokimia juga, jadi Anda tidak usah terlalu serius. Materi ini tidak terlalu penting gitu sebenarnya, tapi karena harus diajarkan ya saya ajarkan ke Anda. Nah, tujuannya metabolisme atau peristiwa kimia ini supaya sel itu tetap hidup ya. Nah, untuk tetap hidup apa? Dia berkaitan dengan pembentukan energi. Energi di dalam sel itu disediakan oleh apa? Salah satunya adalah oleh atau dalam bentuk molekul ATP, adenosin trifosfat. Jadi karena ada 3 gugus fosfat di ujungnya dari molekul protein adenosin ini, maka ketika gugus fosfat itu dipotong, dia memancarkan energi. Jadi kalau dipotong 1, gugus fosfatnya menjadi ADP, adenosin difosfat. Fosfatnya tinggal 2. Kemudian dipotong lagi 1, memancarkan energi, dia menjadi AMP, adenosin monofosfat. Potong lagi fosfat. Jadi gugus fosfat yang dipotong itu memancarkan energi dia. Nah, yang perlu saya luruskan juga, dulu enggak tahu sekarang apa sudah berubah. Zaman saya masih SD sampai SMA itu ada persepsi yang kurang yang diajarkan guru-guru saya. Perguruan begitu. Jadi bahan makanan itu selalu dibagi 3 besar. Terus langsung disebutkan fungsinya, glukosa, karbohidrat atau zat tepung untuk membuat energi, lemak untuk cadangan, protein untuk membangun, gitu. Betul, memang itu fungsinya memang itu betul. Tetapi pada dasarnya ketiga bahan makanan itu bisa dirubah menjadi energi di dalam tubuh, menjadi ATP. Jadi kalau sekarang yang perempuan itu terutama itu dia bilang diet, supaya aku gak gemuk-gemuk itu ya. Apa padahal aku ini gak tahu makan loh. Lemak, gak tahu makan gaje, gak tahu makan apa. Tapi kok lemu ya.
Makannya apa? Nasi, ya. Seberapa? Sak wakul sedino ya, podo ae gitu loh ya. Jadi kalau glukosa direaksikan dengan oksigen itu kalau sebagian cukup dia akan dibuat menjadi energi. Kalau berlebih disimpan menjadi glikogen di dalam tubuh, kalau masih berlebih disimpan dalam lemak. Gitu. Hal lemak ya juga gitu. Aku lemes terus aku. Kenapa? Gak ono panganan omah, gak ono karbohidrat. Aku makan, tapi makan apa? Gaje, sak piro? Sak kilo gitu. Ya gaje itu lemak itu ya kalau Anda lihat gugus. Jadi karbohidrat, gugus karbohidrat itu CHO, misalnya glukosa itu C6H12O6 gitu ya. Nah, gugus lemak itu Anda lihat di biokimia lagi rumus molekulnya itu CHO, kemudian ada gugus hidroksilnya, gugus OH-nya di ujung. Nah itu nanti di dalam makan lemak itu bisa dirubah menjadi energi di hati dengan proses yang namanya oksidasi beta. Gampangannya memotong, meskipun tidak semudah itu, gampangannya memotong gugus hidroksilnya, OH-nya dipotong, itu menjadi molekul CHO, menjadi molekul karbohidrat atau glukosa. Jadi bahkan ATP-nya banyak sekali bisa dibentuk daripada yang karbohidrat itu. Nah, jadi lemak juga bisa untuk membentuk energi. Protein juga gitu. Kalau saya ini lemes, no makan apa manganmu? Daging. Daging tok lo, gak ada lemak, gak ada nasi. Lemes jadi aku saiki gak ya. Ndak ya. Dagingnya seberapa? 1 kilo ya podo ae iso. Jadi kalau Anda lihat protein itu CHO, rumus molekulnya lagi nanti dilihat di biokimia. Di ujungnya itu ada gugus aminnya NH2. Nah, dia bisa dirubah jadi energi, bahan yang bisa untuk membentuk energi itu kalau di dalam tubuh dan di hati juga, itu salah satunya yang paling besar itu metabolisme biasanya di hati, di hepar. Itu kalau di kemarin mungkin di biokimia sudah diterangkan, metabolisme ada yang namanya peristiwa deaminasi. D itu mengurangi. Kalau di sini memotong. Jadi gugus NH2 itu kalau jadikan protein CHO, ada gugus NH2. Nah, kalau NH2-nya aminnya itu dipotong, maka dia menjadi CHO, menjadi karbohidrat, menjadi glukosa, bisa dirubah menjadi energi. Jadi pada dasarnya ketika bahan makanan itu bisa dirubah menjadi energi, ya. Bahwa memang glukosa atau karbohidrat itu yang paling cepat dirubah menjadi energi, iya. Agak dulu saya salah terus. Termasuk kemudian nanti pelajaran ini penting kalau pada wanita. Jadi wanita itu kan angel gitu ya kan. Unek takut pacaran, Anda yang mulai pacaran, aku lemu po enggak ya? Unek pacaran wis ngomong yang laki-laki, prianya ngomong, enggak Dek. Api kok badanmu? Enggak. Bujuki sampean mesti lemu aku kan. Jadi perkara kurus, gemuk itu jadi masalah kalau wanita itu. Nah, itu berhubungan dengan metabolisme sebenarnya. Jadi karena tadi saya bilang bahwa semua ketiga bahan makan dan ketiga bahan makanan itu kalau berlebih, nanti simpanannya hasil akhirnya itu ya lemak gitu loh. Karbohidrat kalau berlebih ya disimpan jadi lemak. Protein kalau berlebih ya disimpan jadi lemak. Jadi Anda kalau lihat sekarang orang-orang Eropa itu, orang kutub itu jarang lah makan nasi, makan karbohidrat itu jarang sekali makan daging. Tapi ya gemuk deh, karena kalau asal kalorinya itu lebih, jadi yang masuk itu lebih tinggi daripada yang keluar, itu ya gemuk dia disimpan. Kalau sama yang masuk dan yang keluar itu sama kalorinya, maka dia tetap berat badannya. Kalau yang masuk itu lebih sedikit daripada yang keluar, maka dia menjadi kurus karena membongkar cadangan yang ada di dalam tubuh. Itu yang penting. Jadi di dalam diet itu adalah diukur, nanti bisa diukur. Jadi minimal Anda itu berapa sih energinya sehari, itu bisa diukur nanti. Namanya basal metabolisme rate di pelajaran ini nanti. Itu fungsinya materi ini. Jadi kalau
Anda yang wanita pingin kurus, ya harus mengurangi. Dan itu mudah, nanti ada Gaiten dan Ganong ada angkanya. Bisa misalnya Anda berlari dan sekarang itu menjadi ini menjadi apa itu rebutan karena nanti pasiennya itu bisa kalau Anda jadi konsultan artis gitu larang bayarannya padahal ini kalau ingin di situ badan ya suruh aja yang masuk itu lebih sedikit daripada yang keluar jadi nanti bisa dihitung kegiatan dia setiap hari apa, kebutuhan kalori minimalnya berapa, nah, yang Anda masukkan agak sedikit tetapi masih dalam jadi materi ini ada seperti itu. Nah, termasuk nanti kalau Anda gemukan ininya. Jadi makanya sekarang seperti kalau Anda dengar apa daging sapi wagyu itu jadi wah warang sak kilo 2 juta oleh Jepang itu. Jadi ya itu karena apa? Ya sapinya disuruh leye-leye tetapi lemaknya dikurangi ya. Caranya apa? Ya di metabolisme ini dengan diberi kegiatan listrik, di setelno lagu-lagu, tenang deh. Jadi daging yang terbentuk itu tidak terlalu banyak mengandung radikal bebas istilahnya sekarang gitu, wah sehingga mahal di mahal itu sekarang. Itu sebenarnya metabolisme saja, pengaturan metabolisme dan sederhana sekali sebenarnya. Nah ini seperti saya bilang tadi, goalnya sebenarnya ini kuncinya dengan kalau di dalam tubuh itu adalah membentuk ATP, membentuk dan memecah ATP saja, karena ini menghasilkan energi gitu ya. Itu ada kurang panahnya. Jadi kalau Anda punya ATP, itu ibaratnya di istilah fisiologi itu seperti currency, mata uang dia. Anda bisa kaya raya, bisa apapun kalau ATP Anda banyak, gitu ya. Itu intinya. Jadi dan bisa bolak-balik ya seperti uang, currency itu berputar dia. Dibentuk, dipecah. Kalau kurang Anda nyelengi lagi dan sebagainya, gitu ya. Lah, ini sekedar mengulang lagi di biokimia sudah akan ada. Jadi karena proses metabolisme itu adalah definisinya seluruh proses kimia yang terjadi di dalam tubuh suatu mikroorganisme atau suatu makhluk hidup. Nah, itu dibagi dua. Ada yang menjadi kumpulan dari bahan kecil jadi besar, misalnya apa? Kalau membentuk karbohidrat, selulosa itu dari mengumpulkan glukosa ditambah glukosa kecil-kecil itu menjadi ini. Jadi kalau protein ya dari asam amino digabung-gabungkan menjadi polipeptida digabung-gabungkan menjadi protein gitu ya. Lemak juga gitu. Itu namanya anabolisme. Jadi kalau dari bahan kecil ke bahan besar itu jadi membentuk itu kalau memecah jadi bahan yang besar supaya dia bisa masuk ke dalam sel. Jadi misalnya karbohidrat pada sapi itu selulosa, pada rumput itu banyak selulosanya. Nah, kemudian dia kalau masuk makan sapi dia di rumen itu ada mikroba yang bisa memecah selulosa. Manusia tidak itu, rumensia itu ada enzim selulosa itulah. Kalau itu dipecah maka jadi polisakarida. Polisakarida pecah lagi menjadi monosakarida. Monosakarida itu apa? Contohnya gluta 16 gitu ya. Nah, itu namanya bahannya. Nah, itu istilahnya nanti animasinya nanti bisa. Ini juga enggak terlalu penting. Nah, nanti di dalam metabolisme itu Tuhan menciptakan ada yang
metabolisme proses kimia itu memerlukan oksigen, jadi namanya metabolisme aerob, dan metabolisme anaerob. Jadi Tuhan itu begitu besar di dalam tubuh itu menciptakan. Jadi anaerob itu tanpa oksigen dulu itu adalah menurut Pak Gaiten itu digunakan untuk sesuatu yang emergensi. Jadi kalau Anda mencuri mangganya tetangga, kemudian tetanggamu punya anjing, terus kamu dikejar anjingnya itu, jadi Pak Gaiten membatasi kalau tidak salah di bawah kerja, di bawah 6 menit, itu adalah anaerob. Jadi kalau Anda lari, wanter itu tanpa oksigen dulu energinya itu, bisa di dalam tubuh, dalam keadaan anaerob. Tapi nanti kalau Anda sudah anjingnya itu hilang, biasanya Anda sedepel tembok, wodok menggos-menggos gitu ya. Nah, menggos-menggos itu adalah untuk mengambil oksigen yang banyak. Jadi di istilah metabolisme anaerob itu ada istilah hutang oksigen. Jadi hutang dhisik gak apa-apa, ada di dalam tubuh itu. Makanya hutang itu diciptakan sesuai dengan keadaan di dalam tubuh. Keadaan emergensi tok digawe. Nah, setelah itu ya harus Anda sahur. Karena hasil dari metabolisme anaerob itu kan asam laktat. Nah, asam laktat itu nanti baru bisa kembali lagi menjadi asam pirufat kalau dia bereaksi dengan oksigen. Nah, asam pirufat itu menjadi bahan lagi untuk membentuk energi, gitu ya. Salah satunya. Jadi keadaan itu. Makanya pada atlet itu berbeda latihannya. Jadi kalau olahraga misalnya pelari jarak pendek 20 meter atau 50 meter itu latihannya lain dengan pelari maraton karena ambilannya lain. Ya, yang digerakkan juga lain. Nah, itu jadi kalau aerobik itu panjang biasanya maraton gitu. Jadi perenang jarak pendek 25 meter itu anaerob dia dulu. Nah, Tuhan itu selalu bagus. Jadi mungkin sudah diterangkan di awal oleh dosen Anda di PSDKU Banyuwangi itu bahwa prinsip segala sesuatu yang dikatakan sehat, segala sesuatu yang dikatakan normal itu mempelajarinya pada fisiologi. Jadi fisiologi itu ilmu yang mempelajari sistem tubuh dalam keadaan normal. Ya, jadi misalnya kalau Anda ingin tahu berapa sih frekuensi pernafasan sapi per menitnya secara normal atau sehat, itu berapa, itu di fisiologi. Bergerak ke kiri dan kanan itu patologi. Gambaran itu kalau sel darah merah primata itu siklus hidupnya itu sekitar hari di dalam sistem sirkulasi dari lahir kemudian 120 hari itu mati dia. Maka kalau dia baru lahir 1 hari terus kena virus, kena bakteri mati, itu patologi penyakit. Atau ke kanan dia menjadi sesuatu yang kuat. Jadi 120 hari mati terus gak mati-mati, dari sel kanker, mangani kuwoncone gak karu-karuan, ini ya patologi. Nah, jadi fisiologi itu goalnya itu dia adalah homeostasis, menjaga keseimbangan. Jadi kalau ada yang masuk itu harus ada yang keluar. Harus seimbang itu, harus ada yang lahir, harus ada yang mati, itu wajib hukumnya. Jadi Anda sekarang enggak usah terlalu serius-serius kalau biasanya kuliah terus meninggalkan kota kelahiran, putus mbek pacare sing SMA, belajar koyo Dilan ngono iku. Kenangane begitu banyak. Terus Anda putus ngono terus enggak usah ambil sarung terus gondal-gandul nang mburi kos-kosan ngono enggak usah. Kalau putus hari ini itu ya secara fisiologis nanti Anda 1 bulan, 2 bulan ya akan ketemu lagi yang baru gitu ya. Yang menjadi patologis kalau anak ketemu putus itu patologis ya. Atau gampangan Anda ngadeg pinggir jalan nemu pacar. Nggone supermarket itu kamu pacar itu ya patologis. Jadi hati-hati. Nah, di dunia ini ya seperti itu. Jadi tadi kalau oksigen itu digunakan untuk membentuk ATP ya. Nanti direaksikan, jadi misalnya direaksikan di mitokondria di dalam sel itu. Reaksi energi itu biasanya misalnya glukosa C6H12O6 ditambah O2 di sana itu makan karbon dioksida plus H2O plus ATP. Jadi oksigen ini berguna bagi kita, tetapi jangan lupa Tuhan selalu
membuat seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang sangat berguna, di dekat-dekatnya itu ada sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi hasil sampingan dari proses oksidasi membentuk ATP itu adalah karbon dioksida. Nah, itu bagi primata dan hewan ternak besar, jadi bagi kita, itu kalau otak kita terpapar penuh karbon dioksida, 3 menit saja pingsan. 20 menit akan menimbulkan kematian. Ya, itu. Nah, tetapi ketika itu kita keluarkan ke udara, maka dia nanti akan dipakai bahan sisa buangan kita yang beracun itu karbon dioksida itu yang kita keluarkan melalui pernafasan yang paling banyak itu nanti akan dipakai oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis dia. Nah, ketika tumbuhan fotosintesis itu nanti di dalam fotosintesisnya dibantu dengan sinar matahari dia membentuk oksigen. Jadi timbal balik itu sesuatu yang terjadi di dunia ini. Nah, kalau kita sekarang ini, jadi kita seperti sekarang kuliah harus online ternyata gitu ya, karena pandemi ini, jangan-jangan kita ini keseimbangan itu terganggu gitu di dalamnya. Selama ini kan kita berpikir kalau ada virus, kalau ada bakteri itu kan kudu membunuh aja. Kita mesti pakai antibiotik, pakai apa gitu, pokoknya berbahaya ini, harus rewesi ini, tanganku terwesi. Sekarang kita diberitahu oleh Tuhan bahwa kekuasaan Tuhan itu bahan yang kecil, mementik virus yang tidak bisa hidup di udara luar ini nggak bisa hidup lama. Virus itu paling COVID ini di udara luar itu paling lama tahan ya 8 jam lah. Dia baru bisa hidup kalau nempel, ikut di sel yang hidup di dalam tubuh kita. Ibu pun yang cocok gitu loh. Jadi gak gampang, gak kanker nempel no kulit, langsung ketularan COVID enggak. Aslinya itu masuk ke dalam tubuh kita, lah nanti dia mencari gandengannya, reseptornya yang cocok. Jadi kalau COVID-19 itu reseptor di dalam tubuh itu adalah ACE2. Ya, itu nanti Anda carilah. Nah, kalau itu ada di mana? Lah, itu ada banyak di sel pernafasan kita. Dan yang terbaru ini ada di saluran pencernaan. Makanya ciri dari COVID ini mengganggu sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Jadi kalau di pernafasan masuk di dalam sel pernafasan dia itu pingin hidup toh. Jadi berkembang di dalam sel kita itu. Jadi numpang di dalam. Jadi dia pingin berkembang di dalam tubuh. Ketika dia berkembang itulah sel kita kan sistemnya terganggu. Nah, itu sekarang. Nah, dunia ini sekarang sedang mencari keseimbangan gitu. Untuk tatanan hidup baru nanti. Jadi nanti akan ada hidup baru lagi. Ini akan menjadi, kalau sudah ada gini ya nanti akan bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai seumur hidup. Karena ini termasuk virus seperti virus influenza, MERS dan SARS dan influenza itu virus yang sangat mudah bermutasi dia. Karena dia hanya satu untai, terdiri dari RNA virus. Satu untai, mudah sekali mutasi. Kalau Anda dengar ini 1 minggu, 2 minggu yang lalu Inggris sudah mengumumkan COVID-19 ini sudah bermutasi menjadi 4.000 subtype. Ya, jadi begitu banyak. Itu sekedar cerita saja. Nah, nanti ini energinya tidak usah saya ajarkan lagi karena di biokimia wis diajarkan terus wangel kan, ini tambah ini, tadi sekian ATP ini membuat urusannya sekarang nanti hasil akhirnya ada di situ. Misalnya yang anaerobik itu menghasilkan 2 ATP totalnya, yang aerobik sekitar berapa itu? Ya, itu masih sekarang jadi perdebatan itu karena ada teori baru ternyata tidak segitu, ada lebih besar lagi dia. Jadi teori ini berkembang terus. Ini yang menyebabkan fisiologi itu berkembang ya. 32. Ini juga ada di biokimia, nanti misalnya peristiwa glikolisis, peristiwa Krebs cycle, itu wangel itu di biokimia, Anda mesti sudah lulus itu. Nggak usah diajarkan lagi, timbang nggak ngeluh pelajaran nggak penting ya. Nanti bisa dipelajari, tapi kalau Anda masih ingin pelajaran itu. Karbohidrat itu pada dasarnya adalah hasil pemecahan akhir dari karbohidrat itu adalah monosakarida, itu adalah glukosa, itu
80%, fruktosa dan galaktosa adalah sisanya. Ya. Kemudian transport glukosa itu mungkin sudah diterangkan oleh pada kuliah kedua pada transport membran itu, glukosa itu lebih banyak ditransport ke dalam tubuh, dalam sel itu dalam bentuk peristiwa yang namanya difusi fasiliti. Jadi difusi yang menggunakan bahan pengangkut, carrier system. Ya, kalau di glukosa ini namanya glukosa transporter. Ya. Itu sudah ada berapa? Sekitar 20-an subtype sekarang. Jadi dia diangkat. Pada dasarnya sebagian besar difusi fasilitasi dibantu oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, terutama oleh sel beta. Kecuali pada sel hati otak itu hanya difusi fasilitasi biasa tanpa dipengaruhi insulin. Ya. Nah, sedangkan nanti mungkin juga sudah diterangkan di saluran pencernaan dan ginjal itu glukosa itu masuk ke dalam sel itu dengan bantuan natrium. Jadi pakai transport aktif transport aktif transport yang memakai ATP, tetapi dia baru bisa masuk kalau dia bersama dengan bahan yang lain. Jadi istilahnya simport ya dalam transport protein. Inilah yang menerangkan sekedar di luar konteks. Jadi kalau Anda menderita diare itu di rumah itu selalu disediakan oralit. Jadi kalau Anda tidak bisa beli yang jadi, Anda cara membuat oralit kan 1 gelas air hangat, kemudian dicampur dengan 1 sendok makan gula dapur, kemudian harus ditambah. Jadi wajib hukumnya harus ditambah garam dapur 1 sendok teh. Itu karena apa? Karena proses transport glukosa di dalam usus itu dia butuh natrium. Ya. Itu sekedar. Nah, ini peristiwanya nanti sudah mekanisme ini sudah Anda dapatkan di biokimia, tidak terlalu penting menurut saya. Nah, kalau nanti Anda ada kenapa kalau sekarang ada untuk penderita diabetes itu ada misalnya yang dijual manis, sekarang saya menjaga pasangan saya dengan memberikan itu salah satu merek gula itu ya. Menjaga lah itu karena dia bukan glukosa dia fruktosa ya. Fruktosa atau galaktosa. Jadi fruktosa itu banyak monosakarida yang banyak ada pada buah-buahan. Jadi itu diberikan. Jadi jalur masuknya lain. Dia tidak dipengaruhi oleh insulin. Makanya dia tidak masih bisa masuk ke dalam sel. Nanti akan di-breakdown lagi dia menjadi energi dengan sistem yang lain. Dan ini salah satu mekanismenya di sini nih ya. Nah, ini prosesnya di dalam sel, jadi nanti dia masuk ke dalam sel, dia akan menjadi glukosa 6-fosfat, itu sudah ada dapatkan di biokimia, saya pikir. Itu dibantu dengan enzim glukokinase di sel hati, sedangkan pada sel-sel yang lain dibantu oleh enzim heksokinase. Ini mestinya sudah diajarkan di biokimia, tapi sekedar mengingatkan lagi. Kemudian, dia biasanya itu dirubah menjadi glukosa 6-fosfat itu biasanya tidak bisa kembali lagi menjadi glukosa. Kecuali di sel hati, epithelus dan epus. Ya. Karena kenapa dia bisa lagi menjadi glukosa lagi? Karena pada 3 sel tersebut punya enzim glukofosfatase. Jadi yang bisa mengembalikan
menjadi glukosa lagi dengan memotong gugus fosfatnya. Ya. Itu jadi biasanya dia tidak bisa kembali kecuali pada sel hati, sel usus, dan sel ginjal. Ya. Itu sudah ada mekanismenya di biokimia, jadi mungkin sudah diterangkan di biokimia, termasuk bentuk. Nggak usah saya terangkan nanti. Pelajaran nggak penting tambah bingung ya. Kemudian seperti saya bilang tadi, kalau glukosa itu masuk dalam sel, di mitokondria itu dia bereaksi dengan oksigen, maka akan menjadi energi. Tapi kalau seperti tadi makan musak wakul, maka kelebihan dari glukosa itu akan disimpan dalam bentuk glikogen. Di sel hati, di sel otot, ya. Hanya sedikit glikogen itu disimpan di sel hati hanya 5-8%, sel otot 1-3%. Nah, tapi kalau masih berlebih lagi Anda makannya terlalu banyak, maka dia disimpan dalam sel hati dan sel lemak, menjadi lemak dia. Sel adipose. Jadi makanya kenapa aku nggak tahu makan lemak belas daging nggak tahu, tapi apa cuma makan sego tok ae lho. Kok lemu ya aku? Takoki. Nah, makanya sego sak piro? 2 wakul sedina ya padha ae lemu mesti gitu loh. Jadi itu bisa. Jadi jangan menganggap bahwa itu kan glukosa, kan cuma energi toh. Makan aku pinter melayu. Enggak, kalau lebih sekali ya disimpan dalam lemak gitu loh ya. Nah, proses pembentukan penyimpanan glukosa menjadi glikogen itu namanya glikogenesis. Sekedar kembali saja di biokimia mestinya sudah diterangkan. Jadi glikogen adalah gen itu membentuk. Genesis adalah peristiwa pembentukan glikogen. Kemudian glukosa itu juga bisa dibentuk dari bahan selain karbohidrat, seperti yang saya terangkan di awal tadi, bisa dibentuk dari lemak, bisa dibentuk dari protein. Nah, peristiwa itu dinamakan di dalam tubuh prosesnya namanya gluconeogenesis. Gluko itu glukosa, neo itu baru, genesis itu membentuk. Jadi membentuk glukosa dari bahan selain karbohidrat. Itu sudah ada di biokimia, nggak usah saya hanya mengulang saja reaksinya. Terlalu penting itu karena Anda sudah lulus dan kimia sulit. Ini pemecahannya tadi sampai terakhir meskipun masih dari perdebatan yang terakhir ini. Jadi pada aerob itu akan membentuk sekitar 38 molekul ATP. Sedangkan yang aerob tadi hanya 2 ATP. Proses sudah Anda dapatkan di biokimia. Ya. Nah, kalau namanya glikogenolisis, itu glikogen, lisis itu memecah. Jadi pemecahan glikogen menjadi glukosa lagi itu namanya glikogenolisis. Jadi namanya itu ya. Nah, glikolisis itu adalah proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat yang seperti saya terangkan tadi. Sekedar kembali saja. Enzim yang membantu proses glikogenolisis itu namanya enzim fosforilase. Nanti ada. Enzim ini di tubuh itu diaktifasi oleh hormon adrenalin dan hormon glukagon. Jadi adrenalin itu dulunya diketemukan pertama kali dari kelenjar buntu yang menempel pada ginjal. Ad itu menempel, renal itu ginjal. Jadi kalau Anda pernah membuka ginjal, di atasnya itu ada kelenjar buntu berwarna kuning, itu namanya kelenjar adrenal kecil. Kemudian dia enzim fosforilase juga ini diaktifasi oleh hormon glukagon. Glukagon itu dihasilkan oleh sel alfa pada kelenjar pankreas. Jadi sekedar nanti di biokimia sudah di endokrin akan diajarkan lagi. Jadi saya tidak terlalu. Nah, tadi pada keadaan aerob itu menghasilkan 38 ATP, sedangkan pada anaerob 2 ATP. Ini prosesnya
Ini juga proses sampai selesainya nanti Anda bisa pelajari. Nah, ini pada primata kadar glukosa puasa itu sekitar itu 90 mg per desiliter. Kadar glukosa primata postprandial setelah makan itu adalah kurang, yang normal, yang fisiologis adalah kurang dari 140 mg per desiliter. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke metabolisme lemak. Jadi lemak di dalam tubuh, lipid itu atau istilahnya lipid di dalam tubuh itu berupa lemak netral, yaitu trigliserida, kemudian fosfolipid, kolesterol, dan beberapa lipid yang lain. Nah, saya ingin mengingatkan juga, mungkin sudah diterangkan oleh dosen yang lain, bahwa bahan baku dari membran sel secara keseluruhan, hampir keseluruhan di dalam tubuh kita, membran sel itu atau dalam tubuh primata dan hewan ternak besar itu, bahan penyusunnya adalah lipid bilayer. Jadi dua lapisan lemak. Artinya apa? Jadi sekarang kan ada timbul fobia ini. Kalau makan lemak, wah kolesterol. Padahal mari makan sate daging kambing terus kolesterolnya dukur-dukur, wah kolesterol dukur gitu. Enggak ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di dalam fisiologi itu yang dikatakan sehat itu adalah yang seimbang. Jadi lipid, lemak itu pada dasarnya kan sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup. Karena untuk membentuk membran sel tubuh kita. Nah, kalau itu kurang ya rapuh membran sel kita. Ada virus sedikit saja ya gampang terserang, ada bakteri sedikit gampang terserang penyakit gitu. Nah, baru berbahaya kalau lipid itu kita makan berlebih apapun di dunia ini. Jadi kalau berlebihan itu ya berbahaya gitu. Meskipun misalnya air gitu ya. Air itu dalam jumlah yang cukup ya bagus karena sitoplasma di dalam tubuh atau tubuh kita itu atau tubuh makhluk hidup itu paling banyak mengandung air. Tapi kalau yang Anda minum setiap hari itu 1 tong ya jadi racun air itu gitu loh. Ya, jadi hati-hati. Jadi makanya di istilah kita di kedokteran hewan itu dosis menjadi sesuatu yang utama. Itu tidak boleh berkurang. Nanti mungkin diperhatikan Anda akan diterangkan bahan yang satu padahal ini fisiologis ada di tubuh. Misalnya seperti contoh, jadi kalau praktikum itu praktikum kontraksi otot polos dan otot polos lambung dan kontraksi jantung itu asetilkolin yang dihasilkan secara normal oleh saraf postganglionik, saraf parasimpatis neurotransmitter ini. Kalau dia terpapar atau terkena pada otot polos, dia menyebabkan kontraksi. Tetapi kalau kena pada otot jantung, itu justru mengurangi kontraksi. Menurunkan kontraksi. Jadi hati-hati. Kebalikannya adrenalin pada otot polos lambung itu menurunkan kontraksi, tetapi pada otot jantung meningkatkan kontraksi. Itu selalu begitu. Itu di dalam tubuh. Jadi hati-hati. Makanya kedokteran hewan ini sulit gitu loh. Atau fisiologi, belajar fisiologi sulit karena hukumnya hukum besi gitu. Harus hafal betul. Nggak bisa seperti dulu waktu SMA itu saya kalau agak aras-arasan belajar kan misalnya sekarang misalnya sel saraf itu nama lainnya adalah neuron. Oh yang penting ono huruf N yang ngarep, mburine ono N, terus ono on ngono. Nah, ketika nanti muncul sel saraf adalah A neuron, B akson, C nefron, ngono wis bingung Anda. Nggak iso, fisiologi itu sulit memang hukum besi. Jadi kalau nanti Anda angel ya gak mlebu-mlebu ya ancene angel. Jadi nggak usah nangis-nangis ya, nangis sedih tok terus nanti belajar wis nggak usah putus asa ya, wis memang angel gitu. Oh, tapi kok gampang oleh A ya fisiologi anu kakak kelas iku oleh A. Apa 25% kok A kon. Berarti kan gampang jane fisiologi. Ndak. Jadi misalnya saya kita gabung aja mahasiswa di UNER itu, yang di FKH UNER itu
250 ditambah 50 di Banyuwangi 300 orang itu. Kalau yang ujian itu dapat 75 gitu ya. Kuis 75, UTS 75, UAS 75. Itu 15 orang saja sing asli ngono. Aku sujud syukur wis. Tak syukuri gitu. Enggak, jadi wangel anjene. Nah, kenapa kok kakak kelas Anda 25% A? Enggak ilmu 7,5. Apa 7,5? Pitulungan setengah meksa, pitulungan setengah ngesakno arek iki nek gak dikeki nilai ngene yo. Ngesakno yo ado-ado sekolah bayari larangan ngono lho. Jadi nanti hati-hati ada batal dari kakak kelas Anda. Jadi bisa saja nilainya itu misalnya dia 60, tetapi karena dia tertinggi di populasi di kelas Anda itu misalnya kelasnya dia kita beri penghargaan gitu ya. Tapi artinya apa kalau 60 itu? 40% soal yang dia jawab salah gitu loh ya. Jadi makanya nanti kalau Anda dapat soal dari kakak kelas itu ojo wus, tapi kok ini kakak kelas oleh B gitu. Bayangkan kalau yang A aja 60 lah sing oleh B itu piro-piro kira-kira bisa 40 apa 50 lah. Kalau 40 berarti apa? 60% yang dijawab salah ngono loh. Terus Anda belajar soal tok itu setengah-setengah bisa enggak pelajari. Jadi yang sing asli tadi 40 tok sing betul Anda belajar setengah-setengah itu 20 tok 10 ngono. Mari ngono dudune nilai bener nangis-nangis Anda. Waduh kok bisa salah ini ngono. Anu ini apa? Ngecingan iki dosen iki ngono gak seanu. Padahal saya sudah persis kayak kakak kelas itu tahu. Kole 20 ya ngono. Enggak, ya asli ini salah. Kakak kelas Anda jadi hati-hati. Jadi enggak usah terlalu. Transportnya di dalam tubuh itu jadi karena seperti tadi saya bilang sistem sirkulasi kita itu kan air ya. Plasma itu kan air. Itu seperti Anda kalau sekarang mencampur minyak goreng itu, minyak jelantah dengan air itu kan nggak bisa ngampur. Ya. Maka Tuhan menciptakan supaya lemak yang kita makan itu transportnya tidak mengganggu dalam sistem sirkulasi, dia dibentuk pada sel epitel usus itu dalam bentuk kilomikron. Jadi dia dilapisi oleh suatu protein. Jadi lemaknya ditaruh di tengah. Adalah persen protein itu menggambarkan itu seperti kalau buat itu loh apa sing saiki lagi ini kok si boba itu. Jadi kalau Anda buat agar-agar sriti itu lah sebenarnya kan si boba itu koyo saiki makanan makanya kalau Anda ingin barang mahal itu gantian jenenge sing rotok aneh-aneh ngono dadi luarang. Padahal iku nek kene ya cau, dawet. Itu kalau buat agar-agar seriti itu kan air, kalau dikena air dia membentuk lapisan gitu lah. Itu di dalam tubuh seperti itu kilomikron itu. Supaya lemak ini enggak keluyuran ngalor ngidul, dia dibungkus oleh protein. Apa protein B itu lah baru dia bisa masuk ke dalam sistem sirkulasi. Jadi makanya di sistem apa masuknya lemak itu Tuhan menciptakan sistem khusus, tapi jarang kita bahas itu. Padahal kalau di usus dia masuk itu tidak langsung ke pembuluh darah, saluran dulu. Di sana di mikro sekitar subclavia jadi kelenjar limfus subclavia sekitar ketiak itu ada dengan jantung, dia baru masuk ke dalam sistem sirkulasi ke dalam jantung supaya tidak mengganggu sistem. Jadi begitu prepare-nya Tuhan itu menciptakan segala sesuatu gitu ya. Jadi dalam bentuk kilomikron dia. Nah, penyimpanannya dia disimpan pada sel hati. Kalau berlebih itu dia simpan pada sel hati dan jaringan adipose, jaringan sel lemak. Jadi khusus Tuhan menciptakan sel khusus itu, sel adipose. Makanya kalau nanti Anda lihat misalnya pada ayam Anda buka terus ternyata hatinya itu mengalami perlemaan, itu Anda pasti menduga bahwa pada makanannya itu dicampur terlalu banyak lemak dia. Karena
simpanan lemak itu di hati atau terjadi gangguan metabolismenya. Nah, kemudian kalau lemak itu dibongkar itu bisa menyebabkan, jadi pada penderita diabetes itu, jadi kalau karena glukosanya tidak bisa masuk, makanya tadi kalau dia butuh energi, dia membongkar dari cadangan yang ada di dalam tubuh. Jadi makanya penderita diabetes itu biasanya sebelum kena itu dia lemu, gemuk, ginjur-ginjur, terus ketika dia kena itu maka yang dibongkar adalah lemak tubuhnya dulu pertama itu. Jadi makanya menjadi kurus dia biasanya ya. Itu istilah obesitas, itu penggemukan dan sebagainya. Itu nanti Anda lihat. Ini diagramnya. Jadi kita teruskan ke metabolisme protein ya. Ini juga sudah Anda dapatkan di biokimia, tidak usah terlalu penting. Jadi gugus terkecil dari protein itu jadi protein dipecah menjadi polisakarida, dipecah menjadi protein dipecah menjadi peptida atau nama lainnya asam amino. Ya, asam amino itu terdiri dari gugus CHO, di ujungnya ada gugus aminnya. Ya. Nah, karena molekul ini Anda lihat kalau Anda hitung itu biasanya asam amino itu minimal terdiri dari 100 atom karbon, jadi besar sekali molekulnya, maka Tuhan menciptakan masuknya ke dalam sel itu pakai jalur khusus dia. Jadi pakai transport aktif, pakai energi dia. Jadi transport membran yang sudah diterangkan dosen Anda itu, jadi ada yang pasif itu tanpa energi, yang transport aktif itu pakai energi. Terus dia misalnya insulin, itu harus ada reseptor insulinnya. Terus misalnya apa? Harus ada enzimnya, ada sebagai enzimnya dan sebagainya. Jadi masuknya dia harus ada terowongan khususnya. Nah, ini gugus amin ada dua itu. Potong kan dek dia. Gampangannya seperti itu. Nah, di dalam tubuh biasanya dia itu penting protein ini untuk menjaga keseimbangan cair tubuh. Jadi protein, terutama protein dalam plasma itu penting. Jadi dalam bentuk albumin, globulin, dan fibrinogen. Karena kalau ini berkurang, maka air yang ada dalam sistem sirkulasi itu karena tidak ada. Tadi saya kan bilang bahwa protein itu kalau Anda bayangkan seperti agar-agar seriti itu. Jadi dia menarik air. Jadi kalau itu banyak di dalam sistem sirkulasi, sekitarnya air akan masuk ke dalam sistem sirkulasi dan beredar dalam tubuh. Tetapi kalau protein ini kurang di dalam sistem sirkulasi, maka air dalam sistem sirkulasi akan bocor keluar semua. Makanya kalau Anda lihat di Afrika itu yang menderita, beberapa negara yang menderita kelaparan yang sangat itu, badannya kurus tetapi perutnya buncit gitulah, itu berisi air yang keluar dari sistem sirkulasi. Nah, protein plasma ini dibentuk di dalam hati. Jadi metabolisme itu biasanya organ vitalnya adalah hati ya. Makanya kalau orang menderita gangguan itu semua terganggu. Hormon-hormon yang berpengaruh dalam metabolisme protein itu adalah growth hormone yang pertama, jadi nanti Anda dapatkan lagi endokrin itu pertumbuhan, dan itu ada hormon mengatur kadar glukosa darah, kemudian testis dan tiroksin ya. Tiroksin itu memegang peranan penting, jadi yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ya. Ini mekanismenya terlalu penting. Nah, nanti kalau Anda
bekerja atau mendapat sekarang lagi seksi seperti saya bilang tadi karena sekarang hewan kesayangan itu pet animal itu sudah seperti banyak orang kita sudah mulai agak mengerti peri kehewanan, jadi menganggap bahwa hewan kesayangan itu sekarang banyak yang menganggap seperti keluarga. Jadi bahkan kalau meninggal itu ada sekarang jasa untuk membuat makam atau tempat makam lah bagi anjing, bagi kucing gitu ya, yang bisa Anda datangi seperti kalau kita punya makam keluarga itu. Nah, kejadian sekarang karena makanan yang diberikan pada hewan-hewan kesayangan itu adalah makanan yang sintetis kan buatan, yang sudah jarang makanan alami itu sekarang makanan sing saiki nek isu di sereal itu kalau sereal pengono-ngono iku kan gitu. Maka problem berat badan itu kegemukan itu menjadi sesuatu yang serius pada hewan sekarang. Nah, itu caranya mudah. Anda nanti bisa menghitung, kalau disuruh menghitung ini sebenarnya kebutuhan kalorinya berapa sih anjing saya ini dok. Nanti Anda bisa mengukur, alatnya sederhana. Jadi kalau yang tidak langsung itu namanya spirometer, kalau yang langsung itu kalorimeter. Biasanya kita pakai yang tidak langsung itu. Nah, itu kita bisa mengukur laju metabolismenya, kecepatan pembebasan panas selama reaksi kimia, itu laju atau enggak tahu ini saya nerjemahkannya agak keliru atau beberapa literatur menyebutkan gitu. Tetapi aslinya dari metabolisme rate, jadi enggak tahu. Rate, jadi metabolisme rate. Itu saya terjemahkan laju metabolisme. Jadi itu adalah definisinya kecepatan pembebasan panas selama reaksi kimia di dalam tubuh. Itu bisa kita ukur itu. Sehingga kita nanti bisa mengaduskan. Nah, ini satuannya itu biasanya kalori. Jadi 1 kalori itu adalah atau 1 gram kalori itu adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air itu 10 ya, itu 1 derajat Celcius. Jadi mohon maaf itu. Jadi 1 kalori atau gram kalori itu adalah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Kalau K-nya besar atau C-nya besar di literatur itu kilokalori, berarti 1000 kalori. Ya. C kecil itu kalori. Biasa. Itu definisinya kalori itu adalah itu. Nah, mengukurnya itu ada yang direct, ada yang langsung, dan indirect. Jadi mengukurnya karena yang kita ukur itu adalah kalori, maka namanya ya kalorimetri. Nah, yang direct itu adalah pada prinsipnya tadi kan pembentukan panas. Nah, itu nanti kalau yang direct itu kalau untuk makhluk hidup itu biasanya dibuatkan ruang gitu. Jadi ada untuk hewan coba juga ada kalorimeter direct itu. Jadi hewannya ditaruh di dalam, terus pada prinsipnya seperti ini tadi. Jadi ruangan itu dibuat dari ruangan yang menghantarkan panas, jadi dari aluminium atau apa itu yang menghantarkan panas. Kemudian di seluruh luarnya itu diberi aliran air. Jadi ada yang digunakan untuk masuknya air dan untuk keluarnya air ya. Kemudian hewan itu ditaruh di dalamnya di sana. Misalnya tikus gitu. Sekarang Anda bisa ada alatnya. Tikus kemudian disuruh diam di sana dia sudah. Nah, kan kalau kita hitung metabolisme basalnya, metabolisme terendahnya ya pada waktu dia tidur. Nah, seperti tadi kan peristiwa kimia di dalam tubuh itu menghasilkan panas. Nah, nanti panas tubuh yang dikeluarkan oleh tubuh itu tadi akan diterima oleh dinding logam tadi, prinsipnya sederhananya seperti itu. Dan akan memanaskan air yang di belakangnya. Nah, nanti Anda lihat kan suhu yang kita masukkan itu berapa, dengan kecepatan air tertentu, kemudian sekian waktu gitu, sekian jam misalnya atau sekian menit, kita tampung airnya, berapa jumlahnya, nah itu kita ukur dia.
Nah, 1 kalori itu adalah seperti tadi, panas yang digunakan untuk meningkatkan 1 gram air dengan meningkatkan suhu 1 derajat Celcius. Nah, itu diukur, nanti kita bisa tahu bahwa oh kebutuhan dasar, kalau dia tidur itu kebutuhan dasar ya, itu adalah apa? Dari hewan ini. Meskipun sebenarnya basal metabolisme rate itu tidak seperti itu. Jadi basal metabolisme rate itu kalau pada orang manusia yang bisa kita perintah itu adalah dia dalam kondisi terbangun, tetapi dia jadi pada waktu tidur masih layang-layang, tidak basal metabolisme rate. Nah, pada hewan kan sangat sulit. Nah, kita ukur pada waktu tidur itu kita anggap sebagai apa? Metabolisme, kebutuhan kalori dasarnya. Nah, dari situ kita nanti akan bisa ukur. Oh, dia itu kebutuhan minimal energinya sehari ini loh. Terus nanti kita catat lagi dari pemiliknya itu. Hewan ini setelah bangun itu jenengan buat apa? Suruh apa, Bu? Oh, tak lari jalan-jalan di komplek perumahan saya, deh. Nah, itu nanti bisa diukur juga. Kalau hewan ini dalam berjalan santai sekian jam itu butuh sekian kalori. Itu daerah. Jadi prinsipnya dari memanaskan itu. Jadi kita buat agak, kalau yang kita butuh berjalan itu ya kita angkat besar. Nah, direct ini menjadi masalah kalau yang kita ukur itu sesuatu yang misalnya kalau anjing ini berlari cepat bagaimana? Loh, kan kebutuh ruangan yang banyak, yang lebar kan gitu loh. Nggak bisa kita ukur dia itu, maka dicarilah cara yang indirect mengukur kalorimeter ini. Nah, caranya dengan apa? Ya seperti tadi, pada dasarnya adalah setiap pembentukan ATP itu membutuhkan oksigen. Bisa sih anaerob, tapi kan nanti akhirnya dia ada istilah hutang oksigen, jadi butuh molekul oksigen juga. Nah, itu yang kita ukur. Ya, berapa sih 1 liter oksigen itu bisa menghasilkan berapa kalori ya itu indirect begini. Jadi alatnya sih mudah, respirometer. Jadi sebenarnya alat ini bisa untuk mengukur fungsi pernafasan, tapi bisa juga Anda gunakan dia untuk mengukur metabolisme. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, kalau hewannya ini disuruh tenang, kita suruh bernafas. Sekarang alatnya portable, spirometer itu bisa ditenteng dan computerized, tidak bisa atau hasilnya digital. Nah, itu kita yang pertama harus mengukur yang namanya respiratory quiescent. Karena apa? Respiratory quiescent itu adalah jumlah molekul karbon dioksida yang terbentuk dibagi dengan jumlah molekul oksigen yang dibutuhkan. Jadi jumlah molekulnya. Jadi seperti misalnya C6H12O6 plus O2, sisi kanan itu menghasilkan CO2 plus H2O plus ATP. Kan molekulnya O2 1, CO2 1. Berarti itu respiratory quiescent-nya 1 itu ya. Lah, itu namanya respiratory quiescent ya. Nanti kalau ada nama RQ, singkatannya RQ, itu adalah respiratory quiescent. Ini tadi kalorimetri langsung, jadi pengukurannya ya langsung, dia bisa kita ukur langsung. Tetapi kalau kita, ini caranya, tadi sudah saya ceritakan, yang langsung. Nah, pada yang langsung tadi, itu ada alat yang digunakan untuk mengukur bahan makanan juga. Jadi makanya ahli gizi sekarang bisa menentukan. Ada alatnya juga kecil, kalorimetri itu. Jadi nanti kita masukkan itu 1 gram menghasilkan berapa kalori ya, itu bisa diukur. Jadi ada lemak berapa, protein berapa, bahkan sekarang ada yang spesifik, misalnya sekarang kan Anda disuruh misalnya kalau kamu pingin nggak gemuk makan beras merah, bukan beras merahnya sebenarnya, tapi karena beras merah itu mengandung serat dan sebagainya, lah itu nanti diukur kalorinya bisa. Prinsipnya kalau kalorimetri dengan
kalorimetri itu dan keluar panasnya berapa itu bisa terukur. Nah, itu akan setara dengan sekian kilo kalori. Itu bom kalorimetri. Alatnya kecil gitu, termos gitu kecil. Bisa untuk mengukur bahan-bahan itu. Ya, itu kalorimetri langsung juga. Ya. Karena langsung timbul itu. Nah, yang tidak langsung itu seperti tadi saya bilang. Jadi si 6 H12 O6 itu 6 dikalikan ditambah oksigen menjadi di sana CO2 plus air. Ya. Jadi sehingga respiratory quiescence-nya tadi 6 bagi 6 1. Ya. Kemudian kalau kita lemak apakah ya begitu ya juga itu asam palmitat C51H96O6 direaksikan dengan oksigen itu akan menghasilkan sekian respiratory quiescence itu glukosa jumlah molekul karbon dioksida 6 dibagi jumlah molekul oksigennya 6. Jadi respiratory quiescence-nya 1. Nah, itu kemudian dicari. Ternyata kalau pada makan biasa gimana ya? Jadi manusia kan enggak bisa makan lemak tok, atau hewan itu kan enggak bisa makan lemak tok, makan protein tok, ngono kan angel iki, gak iso diukur. Kan makannya campur-campur, lah, maka ditarik rata-ratanya, dilihat itu. Makan satu harinya itu kalau orang ini makan apa saja ya? Oh, gini. Berapa? Hewan itu makan apa saja? Oh, begini. Nah, itu ternyata ketika diukur pada diet rata-rata itu 1 liter oksigen itu setara dengan 4,825 kilokalori. Kemudian respiratory quiescence-nya berapa kalau pada makan yang rata-rata itu? Adalah 0,82. Jadi nanti kalau respiratory quiescence 0,82, 1 liter oksigen itu akan menghasilkan energi sebesar 4,825. Lah ini yang dibuat patokan akhirnya. Ya. Nah, nanti kebutuhannya apa? Lah, itu nanti bisa diukur ini respiratory quiescence-nya sekian kan ya. Alat yang dipakai adalah metabulator ya. Nah, itu bisa diukur ada literaturnya nanti berapa sih kerja atau. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi laju metabolisme. Yang pertama adalah kerja normal ya, karena kerja itu kan menyebabkan kontraksi otot ya, panasnya akan meningkat. Nah, di Guyton itu ada beberapa angka ini. Nanti kalau di Jug-Swensen, kalau pada hewan itu buku Jug and Swensen itu dari Jug Physiology of Domestic Animal itu ada ini angka-angkanya ini. Jadi misalnya kalau pada manusia itu tidur dalam 1 jam itu membutuhkan 65 kilokalori per jam. Bangun tetapi tetap leye-leye seperti tadi yang saya bilang basal metabolisme rate itu bangun tapi dia tidak melakukan apa-apa, jadi tetap matanya melek gitu, 77 kilokalori per jam dan sebagainya. Berenang sekian bisa. Dari kita bisa menentukan nanti berapa kebutuhan itu. Umur itu akan mempengaruhi, itu nanti ada ukurannya juga. Jenis kelamin itu laki-laki itu lebih besar sekitar 10-15% dari wanita laju metabolismenya. Atau jantan itu lebih tinggi karena apa? Karena adanya hormon testosteron. Jadi itu makanya nanti kalau menghitung metabolisme pada hewan itu agak beda antara jantan dan betina. Bedanya sekitar 10%, 15%. Hormon-hormon yang mempengaruhi adalah hormon tiroid ya. Yang dihasilkan oleh hormon tiroksin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ya. Hormon adrenalin, hormon testosteron, hormon pertumbuhan ya, itu ada mempengaruhi sekian persen laju metabolisme. Demam, jadi orang demam itu meningkat metabolismenya. Iklim, tidur itu bisa menurunkan laju metabolisme sekian. Jadi 10-15% di bawah normal. Malnutrisi, jadi kelaparan yang itu akan menurunkan metabolisme sekitar 20-30% dari normal.
Sehingga dari situ kita bisa mengukur yang namanya, jadi kalau kita ingin misalnya menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan atau berat badannya tidak meningkat, yang pertama harus kita ukur adalah basal metabolisme rate. Jadi sebenarnya ini adalah laju pemakaian energi dalam tubuh selama istirahat absolut. Ya itu tadi yang seperti saya bilang, orangnya itu harus tidur cukup sebelumnya 1 hari kalau pada orang karena kita bisa perintah. Kalau pada hewan ya pada waktu tidur dia sampai pagi hari itu tidur itu, lah itu dia kita ukur. Syukur-syukur kalau dia pas melek tapi dia masih dalam posisi tidur, melungker gitu, tidak bergerak, lah itu kita ukur, itu namanya basal metabolisme rate. Jadi kebutuhan laju metabolisme minimalnya yang dia butuhkan. Kemudian nanti Anda, ya itu tadi Anda bisa bilang pada pemiliknya, tiap hari kerjanya apa ya hari-hari biasa itu hewan ini. Oh kalau pagi biasanya tak jalan kaki puter di komplek, nah itu nanti ada. Jadi ada kalau kita jalan kaki per sekian jam selama jaraknya sekian itu berapa gitu. Jadi ini berdiri santai, duduk berlari, berjalan ada yang sudah ada ukurnya untuk bisa. Nah itu 1 hari nanti Anda harian energi anjing ini sekian kilokalori per jam. Maka Anda nanti bisa memberikan makanannya. Oh, nanti ini ada ikan. Ternyata kalorinya itu dalam sekian kilo. Baik susu sekian kilo kalori lah. Itu makanya kalau yang Anda berikan itu lebih sedikit dari asal itu tidak. Jadi tetap harus melewati basal metabolisme rate karena ini kebutuhan minimal tubuh. Maka ya hewannya akan kurus. Gitu ya. Kalau Anda berikan kurang itu akan kurus. Kalau berikan sama ya dia akan tidak berlebih, maka dia akan meningkat. Itu prinsip dari apakah hewan ini seseorang itu gemuk, beratnya tidak meningkat atau meningkat. Itu bisa kita atur. Pada manusia ini syaratnya ini, tapi pada hewan tidak bisa kita penuhi. Yang penting dia tidur secara nyaman malam sebelumnya. Satuannya ini. Dia nanti dikatakan normal kalau dia kita bandingkan ada angka normalnya. Jadi ada tabelnya ya. Nah, kalau plus minus ada beberapa literatur mengatakan plus minus 15, ada beberapa literatur memakai 10%. Jadi artinya kalau hasilnya di bawah 10% dari yang tercantum dalam daftar itu atau lebih 10% itu masih dianggap dalam koridor normal. Ya. Itu kita basal metabolisme rate-nya. Wes itu metabolisme. Nah, sekarang kita teruskan ke temperatur tubuh. Ini sekarang lagi ini. Jadi sebenarnya yang kita ukur itu yang apa yang dikatakan, saya mohon maaf ini bahasanya bahasa lain karena tadi PowerPoint saya yang bahasa Indonesia kok agak kesingsal ya dapatnya ini. Tapi nanti akan mudah kok ini. Jadi temperatur normal tubuh itu adalah sekitar 98, ini pada primata dan hewan besar ya. 98,8 derajat Fahrenheit atau setara dengan 37 derajat Celcius. Rentangannya itu adalah sekitar kalau Celcius itu 36 sampai 37,2 atau 5 lah sekitar itu. Atau kita batasi sampai 38. Sebenarnya 38 itu sudah krisis. Makanya sekarang yang dianukan kalau lebih dari, kita anggap aja kalau lebih dari 37,5 berarti dia demam itu sekarang yang dipakai. Nah, hati-hati kalau nanti Anda mengukur pada temperatur rektal. Temperatur rektal itu lebih rendah 1 Fahrenheit. Ya, jadi sekitar nanti Anda bisa ukur sekitar 0,2 0,1 derajat Celcius gitu ya dari yang normal.
Nah, sebenarnya yang harus kita ukur itu adalah temperatur inti. Jadi jantung itu. Tapi karena itu sulit, maka kita ngukurnya kan kalau di hewan itu pakai di rektal, karena di mulut agak sulit. Nah, kalau pada manusia, makanya yang lebih dekat itu sebenarnya adalah ukur di mulut, karena mulut lebih dekat ke jantung. Nah, itu sebenarnya harusnya body temperatur 37 derajat itu pada temperatur jantung. Makanya kalau sekarang yang diukur apa menenok tangan itu bervariasi, jadi harus dites dulu itu. Jadi pakai termometer biasa air raksa itu dulu, kita misalnya kalau kita di mulut berapa, kalau kita taruh ditembakkan ke tangan itu berapa. Itu hasil biasnya itu harus kita hitung, sebenarnya itu yang sekarang terjadi. Homeostasisnya, jadi keseimbangan temperatur ini, itu harus tetap diatur pada temperatur itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi suhu itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau Anda belajar, kenapa penting? Nanti juga di praktikum otot jantung, itu hari ini sebenarnya sih, otot jantung kalau di sini hari ini makanya ini harus dibahas sebelum jam 10, saya harus selesai, harus ke kampus nanti. Karena kita nanti kita ringer 5 derajat sama ringer 37 derajat Celcius pada hewan yang poikilotermik. Jadi kenapa kura-kura itu yang kita pakai itu adalah poikilotermik. Jadi hewan yang bisa menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Jadi itu harus kita jaga pada suhu 30 derajat Celcius atau ringnya ya tadi sekitar 36,5 sampai 37,5 gitu ya. Karena apa? Karena dia terlalu panas, maka dia akan bisa menyebabkan kerja enzim itu menurun, seperti yang Anda lakukan pada biokimia, mungkin sudah Anda lakukan. Nah, kalau turun, itu dia efeknya dalam metabolisme juga lajunya akan turun. Dan itu akan berpengaruh pada otak. Kalau turun ya kita akan jadi prinsip dasarnya sebenarnya suhu itu kan dalam tubuh ini ada yang namanya molekul. Molekul itu punya energi kinetik kan dulu waktu SD sampai SMA. Nah, energi kinetik itu bisa meningkat dipengaruhi oleh suhu gitu. Jadi kalau suhunya itu kurang ya dia gerak molekul itu menjadi berkurang. Jadi kalau itu sampai di otak ya kita memori kita, cara berpikir kita lamban, kerjanya lamban, kerja enzim di tubuh ya tidak maksimal. Kalau berlebih maka karena tubuh itu terjadi dari protein dan sebagainya akan merusak itu semua. Laju molekul itu begitu cepat, jadi ya begitu merusak sistem itu. Itu yang penting pada tubuh. Makanya subuh pada bayi itu yang paling dipentingkan adalah kalau dia demam atau diare. Kalau diare itu karena cairan ekstraselulernya itu lebih tinggi dari cairan interseluler, lain dengan pada kita yang dewasa. Nah, suhu itu karena itu pergerakan molekulnya itu. Kalau meningkat maka kerjanya bisa meningkat. Kalau kena jantung, denyut jantungnya meningkat ya. Nah, itu akan kita buktikan pada praktikum hari ini sebenarnya nanti di Surabaya ini. Kalau Anda ikut mestinya nyuri-nyuri gitu ngambil Zoom-nya bisa Anda ikut. Akan kita shooting langsung gitu. Nah, keseimbangan panas ini harus tetap dijaga. Jadi panas yang diproduksi harus dikeluarkan itu harus sama di dalam tubuh supaya suhu temperatur tubuh itu tetap terjaga pada kondisi normal. Ya. Nah, istilah untuk produksi panas itu adalah termogenesis. Termo itu suhu, genesis itu membentuk. Ya. Sedangkan panas yang lepas itu termolisis. Jadi termo itu suhu, lisis itu adalah memecah atau membuang. Nah, di dalam tubuh yang namanya termogenesis itu disiapkan pada basal metabolisme rate. Jadi basal metabolisme rate itu kan karena meskipun kita tidak dapat asupan makanan, sel tubuh kita akan melakukan proses metabolisme untuk tetap hidup. Kemudian ada yang namanya
specific dynamic action. Jadi pada bahan makanan. Jadi bahan makanan ini sebelum masuk ke dalam tubuh kita kan harus dipecah dulu. Jadi sebelum menjadi energi itu, nah itu namanya specific dynamic action. Nah, bahan makanan yang paling lama dipecah itu adalah protein ya. Jadi itu harus diperhitungkan juga. Jadi itu membentuk panas tubuh. Kemudian aktivitas otot skelet. Jadi pada waktu menggigil itu ya, pada waktu olahraga itu adalah dia untuk memproduksi panas intinya. Sedangkan hormon yang mempengaruhi itu adalah adrenalin atau nama lainnya epinefrin. Jadi adrenalin itu sama dengan epinefrin. Epi itu tepi, nefron itu gugus fungsional terkecil dari ginjal. Ad itu menempel, renal itu ginjal. Itu dulu ditemukan dari atau dihasilkan oleh kelenjar buntu dari kelenjar adrenal. Kemudian tiroksin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Kemudian terbentuknya brown fat, yaitu lemak yang coklat. Jadi lemak itu ada dua, putih dan coklat. Nah, ini fungsi untuk menjaga atau menciptakan panas tubuh. Ini penting pada hewan-hewan yang hidup di daerah yang punya iklim 4 musim ya. Jadi beruang kutub itu dia brown fat-nya tinggi sekali. Dan Tuhan menciptakan pada hewan-hewan itu kalau dia pada waktu dingin yang ekstrim itu dia bisa tidur, namanya hibernasi atau beberapa istilah dormant. Jadi kalau sekarang Anda lihat di YouTube itu ada tupai itu selama musim dingin itu dia supaya tidak mengeluarkan panas yang banyak, metabolisme tubuhnya untuk menurunkan metabolisme tubuhnya karena musim dingin itu kesulitan makan, maka dia biasanya tidur, hibernasi. Jadi kalau Anda yang suka lihat film SpongeBob itu, tupai itu siapa itu? Sandy itu kan tupai dari Texas itu. Suatu ketika dalam satu sequelnya itu bilang, kan dia nyapu-nyapu, ditanya sama SpongeBob, loh kenapa kamu kok sekarang rajin, Sandy? SpongeBob sebentar lagi aku ini mau tidur, hibernasi. Apa hibernasi kan SpongeBob kan karena SpongeBob nggak kenal itu ya. Jadi pada tupai, pada beruang itu dalam musim dingin supaya dia tidak terlalu banyak mengeluarkan panas, dia tidur hibernasi. Jadi itu makanya dia tidur ketika hibernasi itu terus karena SpongeBob dan Patrick itu teman baiknya, Patrick sama SpongeBob bilang, ya nggak apa-apa Sandy, kalau selama kamu tidur tak tungguin rumahmu, kamu ya tak tindui. Nah, ketika dia tidur itu kan bulunya menjadi panjang, badannya karena menjadi kurus, lemak brown fat-nya itu diambil untuk metabolisme dasarnya itu, maka bulunya panjang terus dipakai oleh SpongeBob itu Patrick itu. Sehingga ketika Sandy bangun marah-marah karena bulunya hilang. Jadi itu penting brown fat itu pada beberapa hewan. Jadi itu namanya dormant. Termasuk pada ikan-ikanan. Jadi kalau Anda lihat sekarang orang-orang mencari ikan ketika itu sebenarnya dulunya sungai atau telaga yang banyak ikannya gitu. Ketika kering itu seakan-akan tidak ada ikannya gitu. Nah, sekarang itu terus ada cara kan kalau Anda dilihat di YouTube itu membuat lubang dikedui gitu, kemudian lubangnya itu dikasih Coca-Cola atau Fanta itu. Nah, Coca-Cola dan Fanta itu kan mengandung CO2. Nah, padahal dia tidur itu supaya dia menghemat oksigen itu, metabolisme itu. Jadi ada beberapa hewan. Jadi misalnya hewan sejenis catfish itu jadi lele. Terus kalau di kita itu betik, itu betok itu. Kemudian siput-siputan itu, kreco itu jadi makanya kalau di desa di sawah itu kalau musim kering nggak ada kreco, tapi ketika hujan pertama kali kok moro-moro muncul kreco itu. Jadi kalau dia mau musim kemarau dia tidur ke dalam, masuk ke dalam tanah, tidur dia dilingkupi oleh tanah. Ya itu kalau Anda dibangunkan kasih minuman yang mengandung CO2 gitu karena oksigen sudah rendah,
diberi CO2 bangun dia keluar itu. Ikan yang besar-besar itu juga. Catfish terutama. Catfish, ikan gabus. Nah, itu adalah pembentukan panas. Nah, panas itu hilang atau termolisis itu melalui peristiwa apa? Peristiwa radiasi. Yang pertama dari radiasi. Jadi tubuh kita ini diam-diam itu mengeluarkan radiasi. Jadi kalau diambil pada ada alat tertentu sekarang melihat radiasi tubuh itu. Kemudian pada proses konduksi mengantar. Jadi kalau Anda sekarang misalnya mendengarkan kuliah ini dengan duduk, itu panas tubuh Anda akan berpindah melalui tempat dudukan. Kemudian konveksi itu beli antar ruang, respirasi melalui pernapasan dan sebagainya itu keluar. Nah, terlalu penting dalam. Nah, itu di dalam tubuh seperti ini. Caranya pada tubuh itu adalah apa yang dimainkan? Ya mengatur, karena di tubuh itu sistem sirkulasi itu mengandung air, maka yang kita. Jadi kalau pada waktu musim dingin dan ini kita akan melebar dia, kemudian air yang bisa keluar untuk memanaskan udara sekitar itu dan sebagainya. Jadi ini di sini. Di dalam tubuh untuk mengatur agar tubuh hewan, tubuh makhluk hidup, primata dan ternak besar itu tetap pada kondisi normal tadi, organ saraf yang mengatur itu adalah namanya hipotalamus. Jadi hipotalamus ini tetap mengatur agar suhu tubuh kita, tubuh primata, tubuh ternak besar itu tetap dalam kondisi normal. Ya. Organnya itu hipotalamus, nanti keterangannya, mekanismenya akan diterangkan di saraf ya. Sebenarnya harusnya diterangkan di saraf. Saya tidak usah menerangkan lagi, untuk khawatir sulit. Kalau Anda ingin sih ya, ini ada mekanismenya ya, diagramnya. Mengatur agar panas tubuh itu tetap pada kondisi normal 37 derajat, sekitar 30 derajat Celcius, maka apa yang dilakukan pada hewan itu untuk menjaga apabila suhu misalnya suhu di luar itu dingin dan sebagainya, apa yang pertama dilakukan adalah menggigil, shivering. Jadi dia menggigil itu akan menggerakkan, mengkontraksikan otot, nah itu akan menghasilkan panas. Kemudian meningkatkan aktivitas yaitu olahraga dan sebagainya. Kemudian meningkatkan sekresi hormon tiroksin tadi. Kemudian menghasilkan hormon katekolamin ya. Kemudian menyempitkan vasokonstriksi jadi mengecil sehingga panas tetap ada di tubuh tidak ya. Sebaliknya kalau kondisi di dalam luaran itu panas, maka apa yang dilakukan oleh tubuh itu adalah melebarkan pembuluh darah, vasodilatasi, karena darah itu mengandung air, maka dia menurunkan suhu luar. Kemudian berkeringat, gitu. Meningkatkan pernafasan, ya. Nah, itu dan sebagainya. Saya pikir itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Mesti tidak ada? Ya, tidak ada toh? Kalau tidak ada, kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada yang salah gitu ya. Saya berterima kasih diingatkan terus karena saya tidak tahu, nggak bisa masuk di aula saya. Karena yang mengatur Dokter Faisal, jadi Dokter Faisal itu pinter dan terus dan nututi ngatur-ngatur di aula itu. Terima kasih pada Dokter Faisal. Jadi itu, saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Kalau Anda nanti belum jelas, Anda boleh tanya melalui email atau melalui email aja lah. Permisi, Dok. Ya, untuk ya, PPT-nya apakah boleh di-share, Dok? Itu makanya nanti saya minta emailnya ya. Yang tadi ngirimi WA saya itu satu tok ayo cok kabel. Itu saya minta emailnya, nanti saya kirim lewat email ya. Oh iya, baik, Dok. Boleh Anda minta, ya.
Nah, jadi kirimkan ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Dok. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dok. Hai, halo, tidur semua nih ya.